Polisi lagi. Gitu. Ini ada kasus apa lagi ya yang melibatkan salah satu anggota polisi. Nah, ini dikabarkan dulu ini dia udah sempat lolos gitu ya dari kasus pemerkosaan gitu yang menjerat dirinya, namun sekarang sepertinya nggak lolos karena terkait dengan kasus KDRT. Aduh. Aduh, ini kayak cowok red flag gitu kan, seharusnya udah jadi warning gitu kan ya. Gitu. Kita akan reaction aja pemberitaan seperti apa langsung dari laman Instagram Tirto ID gitu ya. Jangan lupa subscribe Nation. Terima kasih buat yang udah mau subscribe. Dulu lolos kasus pemerkosaan, Bribda Fauzan kini dipecat karena KDRT istri. Waduh. Bribda Fauzan pada 2023 sempat dipecat namun lolos karena banding diterima. Oh gitu ya. Anggota Polda Sulawesi Selatan Sulsel Bribda Fauzan kembali menuai sorotan untuk kedua kalinya. Dia dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PDDH atau dipecat. Bribda Fauzan sebelumnya dijatuhi PDDH pada tahun 2023 atas kasus pemerkosaan pada kekasihnya berinisial R. Dia lantas mengajukan banding usai menikahi R gitu. Banding diterima dan Bribda FA kembali berdinas di Polres Toraja Utara. Bribda Fauzan dilaporkan lagi ke Propam Polda Sulsel oleh R yang sudah berstatus istrinya. Ia kembali dijatuhi sanksi PTDH atas perbuatan melakukan pidana KDRT dan penelantaran dalam sidang kode etik di Mapolda Sulsel. Kabid Propam Polda Sulsel Kombes Zulham mengatakan putusan PTDH diambil berdasarkan fakta sidang yang menunjukkan adanya pelanggaran berat gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi seperti itu ya. Nah ini gue juga bingung kenapa kasus pemerkosaan harus gitu kan ya, harus diselesaikan dengan kayak menikahi korban gitu, menikahi korbannya gitu kan. Aduh dari kasus itu aja kan sebenarnya udah ketahuan bahwa prianya ini nih nggak baik-baik saja alias red flag. Kenapa solusinya harus dinikahkan, bukannya justru malah membuat ini ya korban gitu ya, korban ini roda paksa ini malah justru masuk ke semakin dalam ya, iya kan, ke pelaku itu gitu kan ya. Aduh ya, ini terbukti bahwa setelah adanya itu ruda paksa terus malah dinikahkan, terus sekarang malah KDRT dan akhirnya ya itu tadi akhirnya tidak lolos karena kan kemarin itu karena mungkin untuk menyelamatkan karirnya kali ya, jadi akhirnya dinikahkan saja gitu kan ya, terus ya udah PTDH-nya nggak jadi gitu ya, tapi sekarang karena KDRT akhirnya PTDH alias pemberhentian tidak dengan hormat gitu ya. Bagaimana komentar-komentar netizen? Langsung aja bagaimana pedasnya gitu, kita akan coba reaction. Haha gitu. Makanya kalau kasus pemerkosaan itu tersangka yang dihukum penjara, bukan malah dinikahkan sama korban. Nah ini gue setuju sama komen. Sip, mantap gitu. Kok bisa gitu. Lucunya gitu ya, solusi pemerkosaan di Konoha dinikahkan gitu. Nah itu. Ya ini pokoknya jadi warning buat semuanya, kalau ada kasus pemerkosaan tuh jangan dinikahkan gitu. Kayak yang di mana itu? Sumatera Barat gitu, yang siswi melahirkan gitu kayak di sekolah gitu kan. Keluarganya ini nggak mau, pamannya ini kan itu diperkosa oleh pamannya gitu, diroda paksa oleh pamannya, nah jadi dia nggak mau dinikahkan, keluarganya nggak mau gitu. Ide siapa korban perkosaan dinikahkan dengan pelaku pemerkosaan gitu ya, ntar banding lagi diterima lagi gitu. Nah kali ini kayaknya udah enggak ya. Kasus seperti ini yang membuat kepercayaan masyarakat semakin menurun pada institusi tersebut gitu. Ini pasti masuk polisi nggak nyogok nih, punya niat pengabdian yang besar juga gitu ya, lemot gitu. Dipecat 2 kali, ada yang bisa jelaskan gitu ya. Menunggu klarifikasi Mabes Oknum gitu ya. Jadi pelajaran buat institusi ini sih, soalnya kebiasaan mereka kalau ada yang melaporkan kasus pemerkosaan sering dikasih solusi untuk dinikahkan saja. Sekarang anggota yang kena lihat apa solusinya yang manjur, itu pun kalau mempan. Pertanyaannya kalau sipil memperkosa tapi mau menikahi korban, apa bisa diampuni kayak polisi itu gitu ya. At least Tio Sigit Prabowo harus ada korban lagi baru bisa ditindak tegas nih oknumnya Pak gitu. Polisi nih harusnya mikir saat pelaku ngajuin banding ya, jangan di ACC, tolak lalu jatuhin sanksi, hukum dia pakai UU TPKS, korbannya nggak perlu jadi korban lagi berkali-kali gitu ya. Nah bukti bahwa korban pemerkosaan solusinya bukan dinikahi sama pelaku gitu ya. Om polisi jangan jahat-jahat ya, sedih saya gitu ya. Itu tadi ya komentar-komentar netizen gitu ya. Nah itu tadi ini jadi catatan buat kita semua gitu. Kalau ada korban pemerkosaan, roda paksa itu jangan dinikahkan gitu. Itu bukan solusi, justru sepertinya menambah masalah buat korbannya gitu kan. Karena apa ya maksudnya dia aja udah melakukan hal yang nggak baik gitu ya, terus malah dinikahkan dengan orang yang nggak baik gitu kan, kayak what's gitu ya. Nah kalau menurut positive people gimana pendapatnya, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Nation. Terima kasih buat yang udah mau subscribe.